Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah komponen wawancara kualitatif. Teman-teman sekalian yang akan bersegera melaksanakan wawancara dan menggunakan pendekatan kualitatif, ini saya sampaikan beberapa komponen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah tujuan wawancara. Jadi ketika kita akan melaksanakan wawancara, kita harus siap dengan apa tujuan wawancara. Kan kalau secara umum wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber. Nah, kalau teman-teman akan meneliti, dalam hal ini adalah target penelitian kita. Nah, jadi wawancara itu akan dilakukan berapa kali? Kalau misalnya ada 2 kali, berarti yang pertama tujuan wawancara apa, kemudian kalau yang kedua nanti datang lagi akan melakukan wawancara dengan tujuan apa. Jadi yang pertama komponen dari wawancara kualitatif adalah menetapkan tujuan wawancara. Yang kedua adalah komponen yang kedua harus ada pewawancara. Dalam hal ini adalah peneliti, ya. Peneliti sendiri sebagai pewawancara karena memang yang menguasai materinya adalah peneliti. Tapi kalau memang ada pengambilan data sekaligus dalam wawancara itu butuh asisten, bisa menggunakan asisten juga gitu bersama-sama dengan peneliti. Jadi namanya enumerator, ya. Nah, dalam hal ini yang komponen yang kedua yang harus ada adalah pewawancara. Komponen yang ketiga, jangan lupa bahwa kita juga butuh materi wawancara. Dalam hal ini adalah pedoman wawancara. Nah, bisa saja pada penelitian kualitatif kita tidak menggunakan pedoman yang baku, misalnya bebas saja, karena toh peneliti itu adalah sekaligus menjadi pedomannya gitu kalau pada penelitian kualitatif, ya. Tapi alangkah baiknya untuk menjaga bahwa wawancara kita itu terarah sesuai dengan tujuan, maka sebaiknya menggunakan pedoman wawancara. Di samping itu juga kalau ada pedomannya, kita mudah untuk mempertanggungjawabkan proses wawancara kepada pihak-pihak tertentu bahwa ini loh yang akan diwawancara. Nanti persoalan dalam prosesnya dari pedoman wawancara itu berkembang, itu nggak jadi masalah. Nanti kan sudah didesain tuh, apakah wawancara terbuka misalnya dengan bagaimana, sejauh mana, apakah pendapat saudara atau pendapat siapalah respondennya atau informannya, kemudian atau juga kita akan menggunakan semi, ya, campuran. Ada yang menggunakan misalnya apakah setuju misalnya terhadap masalah X, Y, Z. Misalnya yang pertama setuju atau tidak. Kalau setuju apa penjelasannya, mengapa gitu. Kalau tidak setuju mengapa. Itu kan jadi campuran, ya. Pertama ada pertanyaan yang tertutup setuju atau tidak, tapi kemudian harus juga menjelaskan reasonnya, apa sebabnya setuju, apa sebabnya tidak setuju gitu, ya. Jadi pedoman kalau saya sih lebih mengarahkan kepada teman-teman yang akan melakukan wawancara, lebih baik menggunakan pedoman wawancara, ya. Itu supaya kita, ya, gampangnya sih singkatnya jangan sampai ngawur lah wawancaranya, ya. Persoalan nanti pedomannya itu akan digunakan seluruhnya 100% atau mungkin sebagai pedoman kerja secara umum saja, itu silakan terserah peneliti, ya. Jadi yang harus digarisbawahi, keuntungan dari punya pedoman wawancara adalah kita dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait ini pedomannya gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, komponen yang keempat yang harus ada adalah partisipannya gitu. Siapkan dengan baik partisipannya.
Kalau kita juga akan mewawancara informan atau key informan atau informan kunci, juga disiapkan sebelum kita pewawancara. Teman-teman sebagai pewawancara sebelum datang ke lokasi target, tanggalnya, harinya, waktunya, maka ini harus disiapkan. Oleh karena itu ada baiknya sehari atau 2 hari sebelum wawancara dilaksanakan, lakukan survei pendahuluan atau bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang membantu teman-teman untuk mempersiapkan informan dan partisipan yakin bahwa pada tanggal dan waktu yang ditetapkan itu ada gitu ya. Jadi persoalannya jumlahnya informan berapa atau partisipannya berapa ya tergantung penelitiannya. Satu pun pada penelitian kualitatif itu bisa 1, 5, 10 atau 20 ya tergantung ya. Jadi berapapun jangan pernah menganggap sepele, cuman informan sedikit kok, cuman 1. Oh saya meneliti yang akan diwawancara tuh cuma 10, nggak usah khawatir, santai aja. Nggak bisa begitu ya. Jadi tetap harus disiapkan siapa partisipannya, informannya siapa, dan siapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ada hal-hal tertentu yang mengubah, itu lain persoalan. Maka dengan perencanaan atau dengan rencana yang matang, insya Allah itu akan tercapai ya sesuai dengan rencana. Jadi itulah yang keempat, komponen keempat adalah partisipan atau informan. Komponen yang kelima adalah fasilitas wawancara atau media yang digunakan pada saat wawancara. Jadi siapkan itu fasilitas di dalam proses wawancara, pertemuannya di tempat yang akan kita lakukan wawancara, itu menggunakan fasilitas apa? Direncanakan dengan baik. Apakah wawancara akan tertutup, tidak direkam misalnya, ataukah boleh direkam? Itu tentu ada izin dari partisipan ya. Kalau mereka tidak berkeberatan direkam, ya silahkan direkam. Atau tidak, semuanya tergantung tujuan penelitian dan izin dari partisipannya. Jadi yang kelima ini adalah media yang digunakan dan fasilitas yang akan digunakan merupakan komponen yang kelima yang harus kita persiapkan sebagai peneliti ya. Kemudian yang keenam, komponen yang keenam adalah tempat wawancara. Ya, disepakati apakah wawancara disepakati dengan siapa? Ya dengan dosen pembimbing, dengan partisipan. Kan ada proposalnya sudah di rancangan penelitiannya, desainnya itu sudah menetapkan apakah wawancara ini disiapkan tempatnya sesuai dengan janji atau on the spot misalnya. Ya kalau misalnya begini, contoh ada mahasiswa yang akan meneliti partisipannya adalah penjual sayur misalnya, ini ekonomi bisnis misalnya, maka apakah penjual sayur itu diwawancara pada saat dia berjualan di pasarnya atau di malam hari gitu di rumahnya misalnya, itu harus ditentukan. Tapi apakah di pasar atau di malam hari di rumahnya itu juga terkait dengan tujuannya. Kemudian kalau petani misalnya, apakah petani akan diwawancara di kelompok tani pada malam hari, setelah pagi hari sampai sore harinya mereka beraktivitas, malam hari kita akan wawancara atau melakukan FGD dan sebagainya. Atau justru misalnya on the spot di tempat kerjanya, apakah di sawah atau di kebun sayur, kalau peternak di peternakannya, itu semua sudah dirancang dengan baik karena akan berpengaruh terhadap proses wawancara dan terkait dengan tujuan wawancara. Jadi sekali lagi tempat wawancara itu betul-betul harus disiapkan, apakah yang sudah dijanjikan di tempat-tempat tertentu atau on the spot ya sesuai di mana mereka berada tadi, apakah di sawah, di pasar, di peternakan misalnya kayak gitu ya.
Yang ketujuh, komponen yang ketujuh adalah evaluasi. Jadi nanti sebelum selesai mengevaluasi, melakukan wawancara, sebelum pewawancara itu pulang, sebaiknya di satu tempat, di poskonya misalnya si peneliti ini melihat. Kalau misalnya saudara menelitinya itu keluar kota, itu jangan langsung buru-buru pulang. Mungkin di tempat penginapan dicek dulu nih berapa responden yang diwawancara, misalnya 20 atau 10, itu dicek dulu semua apakah perlu ada evaluasi. Misalnya di dalam wawancara tadi lancar atau tidak lancar, kemudian ada nggak data yang masih akan ditelusuri pada saat itu, ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang sebetulnya mudah bisa diselesaikan pada saat itu, tahu-tahu kamu menyelesaikannya udah pulang gitu kan, sayang gitu. Jadi komponen yang ketujuh itu adalah evaluasi terhadap pelaksanaan wawancara, ya. Nah, baik itu teman-teman sekalian, jadi ada 7 komponen wawancara kualitatif. Buat teman-teman yang akan mendesain wawancara penelitian kualitatif, persiapkan ini komponennya. Atau teman-teman yang sudah akan terjun ya ke lapangan gitu, sudah selesai ujian proposalnya, tinggal melaksanakan penelitian, cek kembali komponen yang saya sebutkan tadi ya, supaya wawancaranya dapat berlangsung lancar dan kita mendapatkan data sesuai dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian kita. Terima kasih, semoga lancar wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.